Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di SHB Official atau Sahabat Beriman Official, di mana pada kesempatan yang mulia ini saya hadir untuk membahas masih seputaran mimpi Muhammad Qasim. Sahabat yang beriman, judul video kita kali ini di mana yang berjudul Mimpi Muhammad Qasim tentang rumah besar dan akhir kejahatan serta rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sahabat yang beriman, Muhammad Qasim bermimpi melakukan perjalanan ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk selengkapnya kita akan bahas secara detail. Sahabat yang beriman, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Baiklah sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya melanjutkan pembahasannya mengenai judul yang saya sebutkan tadi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Baiklah sahabat yang beriman, kata Muhammad Qasim dalam mimpinya, pada tahun 2018, aku menemukan diriku di dalam sebuah rumah besar. Di sana aku menemukan orang-orang terlibat dalam berbagai jenis kejahatan, dan rumah besar itu penuh dengan kegelapan. Debu dan kotoran memperburuk kondisi rumah. Aku mencari air agar dapat mengalirkannya ke dalam pipa dan mulai mencuci rumah itu. Ada jaring laba-laba, kotoran, dan serangga di setiap sudut rumah. Rumah ini sangat besar dan banyak ruangan di dalamnya. Setelah selesai saya membersihkan rumah tersebut, kemudian aku merasa lapar, dan pada akhirnya aku menemukan diriku bersama orang-orang yang kukenal dan juga ada beberapa orang-orang yang tidak kukenal. Sahabat yang beriman, melanjutkan mimpi Muhammad Qasim pada tahun 2017 tentang rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Muhammad Qasim bermimpi mengatakan melihat sebuah rumah. Aku sedang melakukan perjalanan di kota untuk mencari rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun aku melihat kegelapan ada di mana-mana. Kaum muslimin memiliki rumah yang kecil-kecil dan hampir rusak serta tidak ada penerangan. Sementara itu, gedung-gedung besar milik non-muslim memiliki banyak cahaya. Saat itu aku sedang melakukan perjalanan jauh dan aku sampai di suatu tempat yang sangat jauh. Namun aku tidak mendapatkan tumpangan untuk sampai ke sana. Aku berkata, inilah kesempatan terbaik bagiku untuk menemukan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku melihat beberapa orang yang mengenaliku dan mereka bertanya kepadaku, "Qasim, kamu mau kemana?" Aku mengatakan dalam mimpiku kepada mereka, aku sedang mencari sebuah tempat di mana kita akan mendapatkan segalanya dan tidak akan ada lagi kegelapan. Tempat itu adalah rumah Nabi Muhammad SAW yang telah hilang. Mereka bertanya kepadaku, bisakah kita menemukan tempat itu? Lalu aku menjawab dalam mimpiku, ya, dari mimpiku aku menemukannya. Kemudian mereka mulai berjalan bersamaku, lalu aku bertanya kepada mereka,
"Mengapa kalian ikut denganku?" Mereka menjawab, "Kami percaya kepadamu dan kami juga ingin melarikan diri dari kegelapan ini." Kemudian aku mengatakan kepada mereka, "Perjalanan ini akan sangat sulit dan tentu melelahkan bagi kalian. Dan kalian mungkin akan meninggalkan aku." Mereka lalu menjawab dan berkata, "Kami tidak akan lelah dan kami tidak akan meninggalkanmu, Qasim." Aku berkata, "Baik, tapi jika kalian lelah, maka jangan salahkan aku." Kemudian kami pun melakukan perjalanan agak jauh dan mulai putus asa karena tidak menemukan tempat yang kami cari. Lalu seseorang menunjuk ke suatu tempat dan berkata, "Kita harus pergi ke sana." Kami pun mulai berjalan ke sana dan sampai di pinggir kota. Lampu-lampu gedung menghilang dan kami berada di dalam kegelapan total. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lanjut mimpi Muhammad Qasim mengatakan, "Aku katakan kepada mereka, hewan berbahaya apapun dapat menyerang kita kapan saja. Ayo kita kembali." Kemudian aku berpaling untuk melihat kota itu lagi dari belakang dan melihat cahaya terang nan indah dari satu tempat. Lalu aku berkata, akan sulit menemukan rumah Nabi Muhammad SAW tanpa mesin. Dalam perjalanan kami pulang, kami pun melihat seorang penjaga misterius. Aku berkata kepadanya bahwa aku pernah melihatnya di suatu tempat dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Dia tidak menanggapiku, tapi kukatakan setidaknya kita tidak sendiri. Tiba-tiba aku melihat cahaya tajam dari tempat penjaga itu berada. Kami berbelok satu atau dua belok lalu sampailah kami di sana. Mencapai sebuah taman. Taman itu tentu sangat indah dan dipenuhi dengan lampu-lampu yang mengagumkan dan nan indah yang tidak pernah saya lihat. Sahabat yang beriman, lanjut mimpi Muhammad Qasim mengatakan, semua lampu berasal dari satu rumah kecil di tengah taman. Di pintunya tertulis, Rumah Ibrahim alaihissalam. Aku menjadi senang karena menemukan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika aku membuka pintu, cahaya luar biasa terpancar dari dalam. Ada kamar-kamar kecil tetapi hanya cukup untuk kami duduk. Lalu aku berkata, rumah Nabi Muhammad SAW jauh lebih besar dari ini dan kita harus menemukannya. Tak lama kemudian seseorang wanita dalam mimpiku berkata bahwa Ibrahim alaihissalam adalah sahabat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berkata, iya kamu benar, tetapi kita harus keluar dari kegelapan ini. Kemudian aku menemukan sebuah ruangan kecil dengan ruang kontrol di dalamnya yang menghadap jendela. Aku menyadari bahwa rumah ini bisa terbang. Lalu aku memberitahukan kepada yang lain bahwa kita bisa menggunakan ini untuk menemukan rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu aku menerbangkan rumah itu dengan sangat tinggi menuju ke arah kota yang lebih jauh. Lalu aku berkata pada diriku sendiri, insya Allah jika Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki, dengan pertolongannya kita akan segera sampai di sana. Kemudian kami pun terbang agak jauh dan mimpi pun berakhir di sana. Sahabat yang beriman dimanapun berada, itulah pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini mengenai
rumah besar dan akhir kejahatan, serta rumah Nabi Ibrahim alaihissalam yang semestinya kita mencari, atau Muhammad Qasim tujuannya mencari rumah Nabi Muhammad SAW, yang ditemukan malah lebih dulu menemukan rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai kesimpulan dan penutup kisah pada kesempatan yang mulia ini tentang rumah dan akhir kejahatan serta rumah Nabi Ibrahim alaihissalam, kesimpulannya yaitu tidak ada yang mustahil. Dalam mimpi Muhammad Qasim mengatakan rumah Nabi Ibrahim itu besar, tapi lebih besar lagi rumah Nabi Muhammad SAW. Sama halnya ketika kita melihat suatu rumah yang begitu indah, yang begitu besar. Mungkin kita hanya melihat satu tempat, tapi masih ada di atasnya yang lebih besar dan lebih luas dan lebih mewah dan megah. Kemungkinan dalam perjalanan kisah Muhammad Qasim untuk mencari rumah Nabi Muhammad SAW tidak ada pembahasan bahwa dirinya bisa menemukan rumah Nabi Muhammad SAW. Di next time pembahasan saya akan melanjutkan tentang perjalanan Qasim mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira pembahasan kita cukup sampai di sini. Saya selaku pemilik SHB Official atau Sahabat Beriman Official memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan di dalam video pembahasan ini. Perlu kita ketahui dan saya tekankan satu kali lagi bahwa ini hanya mimpi Muhammad Qasim. Mimpi Muhammad Qasim bisa saja benar, bisa saja tidak. Semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pembahasan ini kita mungkin bisa mengambil sebuah hikmah bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki. Maka teruslah berusaha, berniat yang baik, menuju jalan kebenaran, melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Itu jauh lebih baik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, saya kira cukup. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.